Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa amatana bi asrarihi wa anwarihi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan pembacaan sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu, wahai anakku, ma lam ta'mal lam tajid al-ajra. Ma lam ta'mal, selama engkau tidak beramal kebaikan, lam tajid al-ajra. Engkau lam tajid tidak akan mendapatkan al-ajra, pahala. Hukia, dikisahkan, anna rajulan, bahwa ada seorang laki-laki, min bani Israel, dari bani Israel, abadallah, abada, ia beribadah, menghamba Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala, sab'ina sanatan, sab'ina, selama 70 sanatan, tahun. Fa'arada, maka menghendaki Allah Ta'ala ayyajluwa, menampakkan Allahu pada rajul, alal malaikati, terhadap malaikat. Ini Allah menampakkan rajul abid, laki-laki yang ahli ibadah itu, kepada malaikat. Jadi ada beberapa faedah, ada beberapa kemungkinan Allah menampakkan rajul terhadap malaikat. Bisa karena Allah bertujuan untuk memperlihatkan rajul, memperlihatkan kemuliaan, derajat, dan bergantungnya rajul hanya kepada Allah. Bisa karena Allah bertujuan untuk membanggakan rajul terhadap malaikat. Fa'arsala, maka mengutus Allah ilaihi, kepada rajul, malakan, malaikat, yukhbiruhu, yang memberi informasi, mengabarkan malaikathu pada rajul, annahu, bahwa rajul, ma'atil kal ibadati, beserta ibadah tersebut, sampai beribadah 70 tahun, la yaliku, tidak pantas rajul, bihi, sebab pahala ibadah tadi, dukhulal jannati, masuk surga. Jadi tidak sepadan dengan pahala, tidak menjamin pahala beribadah puluhan tahun itu untuk masuk surga. Falamma, ketika balagha, menyampaikan malaikathu pada rajul, qala, berkata al-abidu, laki-laki yang ahli ibadah tersebut, rajul tersebut, nahnu, kami, hulikna, diciptakan, lil ibadati, untuk beribadah, fayam bagi, maka seharusnya, lana, bagi kami, an na'budahu, untuk menyembahnya, yakni menyembah Allah. Jadi kami diciptakan untuk beribadah, maka ketika kami beribadah sungguh-sungguh, memang seharusnya kami beribadah, sekalipun kami tidak diberikan surga, gitu. Kurang lebih seperti itu, kata rajul. Falamma, ketika roja, kembali al-malaku, malaikat, qala, berkata malaikat, ilahi, wahai Tuhanku, anta a'lamu, engkau lebih mengetahui, bima qala, bima, dengan suatu, qala, yang dikatakan oleh rajul. Faqala Allahu, maka Allah berfirman, faqala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, idza, jika, huwa, rajul, lam yurid, tidak berpaling, an ibadatina, tidak berpaling, an ibadatina, meninggalkan ibadah kepadaku, fanahnu, maka aku, ma'al karami, beserta kedermawananku, yakni kemuliaanku, kedermawananku, la nu'ridu anhu, tidak akan berpaling, anhu, dari rajul. Yani kalau tidak berpaling berarti ya menghampiri rajul, menghadap rajul, memberi dengan pemberian. Ishadu, saksikanlah, ya malaikati, wahai malaikatku, ini sesungguhnya aku, qad wafartu, telah mengampuni, aku telah mengampuni lahu, kepada rajul.
Jadi dari kisah ini dapat ditarik kesimpulan bahwa amal perbuatan itu mempunyai peranan besar untuk merubah sesuatu yang awalnya buruk menjadi baik, yang awalnya celaka menjadi beruntung. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasibu, perhitungkanlah, anfusakum, diri kalian, yakni dengan biziyadatil khairi wa biziyadati amalis salihat, dengan menambah amal-amal kebaikan. Qabla an tuhasabu, sebelum amal-amal kalian diperhitungkan. Wazinu, timbanglah a'malakum, amal-amal kalian. Qabla an tuzanu, sebelum amal-amal kalian ditimbang. Wa qala Aliyun, berkata Sidina Ali radhiyallahu anhu, man dhannah, yakni barang siapa, dhannah di sini dhannah mempunyai arti meyakini. Man, barang siapa, dhannah meyakini, annahu bahwa orang tersebut bidunil juhdi, tanpa kepayahan, tanpa kesungguhan, yasilu, akan sampai, orang tersebut, ke surga, berjumpa dengan Tuhannya, dengan Allah. Fahuwa, maka adapun man, mutamannin, yaitu orang yang berangan-angan. Tamanni itu, umniyah itu, yaitu berangan-angan tanpa disertai perbuatan, tanpa disertai amal, cuman berangan-angan saja. Wa man dhannah, dan barang siapa, dhanna meyakini, annahu, bahwa man bibadlil juhdi, dengan mencurahkan segenap kesungguhan dan kepayahan, yasilu, ia akan sampai ke sorga. Fahuwa mustagnin, maka adapun man mustagnin, orang yang tidak membutuhkan Allah, dia iktimat, bergantung pada amalnya. Wa qala al-Hasan rahimallahu taala, dan berkata Hasan rahimah, semoga Allah merahmatinya, dhalabul jannati, mencari sorga, bila amalin, tanpa amal perbuatan, dan bun, yaitu adalah dosa, minadzunubi, dari berbagai macam dosa. Wa qala, dan berkata Hasan, alamatul haqiqati, tanda-tanda hakikat, taraku mulahadatil amali, yaitu meninggalkan, tanda-tanda hakikat beramal yang sungguh-sungguh, hakikat itu meninggalkan mulahadati al-amal, memperhatikan amal perbuatan yang sudah dilakukan, perbuatan kebaikan. Jadi la tarkul amal, bukan meninggalkan amal. Jadi beramal yang sungguh-sungguh. Ketika kita melakukan kebaikan, tidak perlu diungkit-ungkit, tidak perlu dibanggakan dan semacamnya. Setelah beramal kebaikan, ya udah, dibiarkan begitu saja. Bukan berarti meninggalkan amal, tetap beramal, tapi tidak perlu mengungkit-ungkit, tidak perlu membanggakan, dan seterusnya. Beramallah terus kebaikan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu. Al-kayyis, orang yang cerdas, orang yang pandai. Man adalah orang, dana nafsahu, yang menjadikan nafsahu, dirinya. Wa amilah, dan ia melakukan kebaikan-kebaikan, lima ba'dal mauti, untuk bekal setelah mati. Wal ahmaku, adapun orang yang dungu, orang yang bodoh, manittaba'a, adalah orang yang ikut hawahu, pada hawa nafsunya. Wa tamanna, dan mengharap, alallahi, atas Allah Ta'ala, al-amaniyah, harapan-harapan. Amani, yaitu harapan-harapan yang tanpa disertai amal perbuatan. Wallahu
a'lam bisawab.